Jadi menurut saya ya paling mudah, paling gampang itu di perubahan. Saya tahu teman-teman sudah pengen banget PPG, ya, tapi kita juga harus memperhatikan mekanisme pelanggaran yang ada. Jadi tidak ada permasalahan di antara kita. Panjenengan ya kepenang, kemudian kami yang mulai ini juga selamat gitu loh. Gampangnya seperti itu. Itu tambahan dari saya, Pak Angin. Selama ini sih pengalaman kami seperti itu. Nanti beliau akan menambahkan lebih lanjut. Guru yang belum jagung untuk kenaikan pangkat, memang kalau kita pedomani aturan terakhir, kalau kenaikan pangkat kan di Dinas Pendidikan ya Pak, bukan di Kemenang. Untuk kenaikan pangkat teman-teman guru yang bernaung di Dinas Pendidikan, bagi yang sudah pernah naik pangkat tidak menggunakan nama kredit, berarti dengan reguler kan, maka untuk naik pangkat berikutnya pertama harus uji kompetensi. Karena apa? Untuk mendapatkan jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi. Ini melalui mekanisme yang namanya perpindahan jabatan, bukan pangkat pertama, berarti perpindahan jabatan. Jadi harus uji kompetensi. Bagaimana mekanismenya? Sama, nanti kita yang teman-temannya akan uji kom, kita daftar, kita sampaikan ke BKPSDM selaku pelaksana BKPSDM, kemudian berkomunikasi dengan Jakarta BKN, baru kemudian dilaksanakan uji kompetensi. Itu seperti ini. Nah, dalam begini kami akan rapat koordinasi lebih lanjut dengan BKPSDM untuk menindaklanjuti yang pernak-pernik seperti ini. Itu ya Mas, insya Allah. Nah, yang program guru penggerak, memang di kami program guru penggerak luar biasa. Kepala sekolah harus jadi guru penggerak, pengawas sekolah harus di guru penggerak. Sehingga pengawas SD kami hampir setiap kecamatan hanya satu, itu pun sudah akan pensiun. Kita konsul ke Jakarta, jawabnya silakan angkat dari guru penggerak atau mau menerima keadaan pada saat ini, yaitu kekurangan pengawas sekolah. Padahal guru penggerak yang diangkat kepala sekolah belum banyak, dan kami punya keinginan kepala sekolah, pengawas itu harus melewati tahapan kepala sekolah. Dan besok naiknya provisi ya paham. Perlu tahu dari kepala sekolah, dari pengawas. Di provisi kan bingung. Teorinya begitu, prakteknya harus pinter ya, bisa saja. Terus seperti itu, jadi guru penggerak. Memang di kami itu punya karpet merah lah, punya karpet merah. Di Kementerian Agama kami kurang paham apakah program guru penggerak ini juga berjalan, karena program guru penggerak ini merupakan prioritas program strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tidak tahu kami di Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti ada penghargaan Mas untuk guru penggeraknya dalam PPG ini. Kalaupun tidak, yang PPG cuma berapa bulan kan rampung. Nggak usah ngelangin lah ya. Nggak usah digawe angel. Apalagi guru penggerak kan harus pinter banget. Nah, kalau lulus izin, nah lulus biasa. Iya, nek orang lulus luar biasa. Oke, saya kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya sudah lengkap. Tinggal dari Pak Kabid tentang kriteria yang akan mendapatkan PPG barangkali bisa dijawab Bapak. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan yang kami butuhkan itu, yang dibutuhkan Pak Agus, ya Pak Agus itu nanti surat pernyataan dari Dinas Pendidikan mengenai kesanggupan untuk melakukan pembiayaan dilampiri nama BNI ke address yang bersangkutan. Mau kekuatannya kita nanti kita bisa eksekusi, dan LPTK mau dibayar awal syukur, di tengah syukur, di akhir syukur. Jadi tidak ada persoalan mengenai masalah bayar. Karena LPTK WIN yang ditunjuk itu BLU mereka punya dana banyak.
sehingga bisa dia lakukan. Jadi yang kita butuhkan itu secepatnya supaya bisa di batch 1 bisa ikut. Mungkin nanti ada kejelasan batch kedua lebih banyak, batch ketiga lebih banyak, silakan. Tapi memang batch 1 ini digunakan untuk yang lebih besar untuk pembiayaan APBD, hingga APBD Kabupaten Kota se-Indonesia. Jadi APBD. Itu Pak Agus nanti saya minta segera. Kemudian mengenai siapa yang nanti akan, kan ada 2018-2019 kok belum dipanggil-panggil untuk PPG, nasib dari sana. Tapi saya sudah ngomong dengan direktorat, karena yang nanti entry data itu adalah provinsi, dan saya pastikan yang lulus PRITES tahun 2018-2019 akan kita selesaikan. Kalau APBD tingkat APBD kabupaten kota tidak membiayai, maka kita gunakan APBN. Tapi itu harus selesai 2018-2019 di tahun 2023 ini. Kuncinya satu, sabar. Kemudian mengenai kriteria selama ini yang melakukan eksekusi, siapa yang ikut PPG, B1, B2 dan seterusnya, itu adalah direktorat. Saya itu tahunya justru dari media. Ya toh, sudah pelaksanaan apa enggak pengawas, serang 2015. Ngerti. Saya saja selaku ketua forum itu tidak diberitahu oleh direktorat mana-mana nama yang muncul. Itu juga supaya apa? Supaya ada tidak terjadi timbul pahlawan kesiangan. Ini nama-nama ini berkat Pak Agus, berkat Pak Kabit, ini perjuangan ini. Jadi tafsirannya, apalagi guru-guru PA ini Pak Warna ini ngomongnya kenes-kenes. Sidi WA, sidi media sosial nulis. Ya banyak Dumas itu untuk guru-guru PAI. Itu terbanyak di Kanwil itu Dumas guru PAI. Saya baru diucapin selamat oleh Pak Kabak TU. Asal tenang. Mbok yo takon karo Pak Kasih itu pinter, Pak Kakan Kemenak pinter menguasai, tanya alasan nulis alasannya mengeluh, kok nggak cair-cair. Jadi tidak terjadi like and dislike penentuan untuk PPG, ngerti orang itu banyak sekali itu, dan itu guru-guru terutama daerah Solo Raya itu nonton tempatnya Bapak Kakan sendiri. Memang banyak alumni 1212. Saya ketawa sendiri. Separuh mudah-mudahan sini ono bertobatlah. Sudah tidak usah kalau melawan pemerintah tidak usah lah. Kalau nanti di screening Pak, itu yang melawan pemerintah tidak usah dikasih untuk PPG. Pertanyaan tadi untuk PRITES ya, tahun ini dilaksanakan ya, PRITES bagi guru-guru kita yang kemarin tidak lulus PRITES, kemudian yang belum berkesempatan tidak memenuhi syarat, ketentuannya sudah jelas, disiapkan nanti aktif, nanti akan kita beritahu untuk PRITES tahun 2023 ini, karena jumlahnya masih banyak, masih sekitar 5.000 orang guru di Jawa Tengah ini. Tapi ada 2.400-an guru itu mati suri, orang aktif. Jangan-jangan orang di termasuk yang Kabupaten Banyumas. Kata Pak Kasihnya tak mau kenal guru. Jadi tidak jelas nanti masuk di aplikasi siaga tapi tidak aktif. Dan masih juga kualifikasi akademiknya itu belum S1 ya no. Ada Pak Agus yang belum S1. Ini nanti menjadi catatan kita bersama-sama, karena ya sudah ada guru PAI itu diberi kesempatan untuk pendidikan untuk penyetaraan S1 melalui daring full itu di Cyber University di UIN Syekh Nurjati Cirebon, gratis.
itu pembiayaan lewat LPDP. Jadi skema pembiayaan tadi saya sampaikan Pak Banjar bahwa skema pembiayaan PPD ini memang lewat APBN, kemudian lewat APBD tingkat 1, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, dan juga lewat LPDP. LPDP sementara ini dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Kemenku dan diperuntukkan untuk mahasiswa yang belajar di luar negeri. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2022 kemarin kita diberi kuota 10.000 dengan madrasah. Mari kita dapat 6.000 karena madrasah BTS-nya habis. Nah, ini mudah-mudahan tahun 2023 ini ada BTS, antrean panjangnya bisa segera terselesaikan karena itu bagian dari amalan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya beliau yang terhormat dari Ketua Komisi 4 juga hadir di tengah kita untuk bisa berikan pencerahan, berikan semangat karena narasumber yang lain sudah selesai Bapak. Nanti tinggal Pak Haji Mustafa untuk bisa memberikan motivasi kepada kita sekalian. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadal karim Bapak Haji Muslim selaku Kemenak Kabupaten Banyumas, Bapak dari Kanwil, saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Bapeda yang saya hormati, dan teman-teman dari Kemenak, dari teman-teman guru yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa aktivitas, dan ini semua karena kita berkat dan karunia Allah kesehatan kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tersanjung pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau inspirator kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mohon maaf karena DPR kan tidak bisa seperti Pak Rasmo karena Sarno. Pak Sarno. Tadi sudah siap kasih Pak, saya jam 8 dah siap, ditambah tamu lagi, jadi ya mohon maaf sekali. Intinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa saya Mustafa, Ketua Komisi 4 diberi Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Dan saya juga guru Pak, basic saya guru dari tahun 86 sudah ngajar di MAN filial Kroya dulu. Jadi tahun 1986 sudah jadi guru di MAN Kroya. Kemudian diminta oleh Pak Busro Al-Mahfurullah suruh pegang MTS di Tanah Asri, kemudian mendirikan SMK Marif Subuh sampai 2009 alih profesi. Kira-kira begitu. Satu hal berkaitan masalah teman-teman yang ada di guru. Sebenarnya kalau ada jeritan guru, biasanya yang tersentak itu biasa pertama kali saya biasanya. Jadi kalau di dinas ya Pak Sarno ya tempat pelampiasan lah, kira-kira begitu. Juga saya sampaikan kepada Pak Sarno untuk teman-teman guru yang ada di sekolah umum yang ini kemarin menjadi polemik kita, selesaikan Pak. Tidak ada dikotomi. Dan tolong dianggarkan, dimunculkan di anggaran. Itu dok pesan saya. Lah nanti masuknya pada politik anggaran nanti Pak. Permainan di sana nanti kita katakan. Intinya Pak Sarno memunculkan plot anggaran untuk kebutuhan teman-teman guru yang pengen PPG ya Pak ya. Di plot berapa besarannya, nominalnya sesuai dengan per kali 600 di insya Allah orang banget Pak. Nggih. Niku pada jenengan dosen itu di sekolah, bukan di MTS, bukan di MA. Ya paham nggih?
Jangan ada dikotomi. Itu tak. Itu yang pertama. Jadi akan tetapi tadi untuk masalah tahun anggaran memang tidak serta-merta bisa dianggarkan hari ini, tidak bisa, karena sistem anggaran sistem yang sekarang ada, yaitu dengan sistem apa Pak? Ini yang paham ya? SIPD dan sebagainya semakin ruwet, artinya tidak mungkin hari ini usul langsung dimasukkan, tidak mungkin. Jadi yang kita sepakati Pak, di perubahan nih Pak nggih. Di perubahan Pak Sarno harus memunculkan anggaran di gua PPAS Pak. Ketika di gua PPAS dimunculkan anggaran sesuai dengan kebutuhan Pak. Nggih, Pak Sarno nggih. Nggih. Terus kesejahteraan yang lain juga jangan dibedakan Pak dengan guru-guru umum. Sekarang ngajarnya tempat umum, sakti sengaja di SMP dan SD. SMP dan SD ya Pak ya? Yang aliyah tidak ada kan? Ya, jadi tidak diselesaikan itu. Saya guru, jadi kerasa betul Pak. Dan apalagi yang swasta, itu kan penderitaan yang bertubi-tubi. Tidak pernah terselesaikan penderitaannya. Karena judulnya sudah menggunakan ikhlas beramal, sehingga tetap bahagia. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Kemudian apa lagi Pak masalahnya? Masalah jadi nanti pas dimasukkan di Kuap PPS Pak Sarno, kemudian dimasukkan setelah di Kuap PPS. Kalau sudah clear di Kuap PPS bisa diselesaikan, saya Gedok Palu, ya sebenarnya selesai di APBD. Syarat mutlak itu harus masuk di plotting Kuap PPS. Jenengan masuk di rencana kerja jenengan di berapa nominalnya Pak? Apa lho? Berapa nominalnya? Kira Mas Agus? Biar jelas saja kan Pak Sarno nggak ngurangi dan nggak menambah. Kira-kira berapa Pak Agus? 3,3. Tulis Pak. Jadi selesai Pak. Tetapi kita pada prinsip dasarnya guru, kenapa kita harus disiapkan sedemikian rupa? Karena kata Pak Sarno itu guru kata investasi masa depan bangsa, sehingga termasuk penjenengan itu juga termasuk orang-orang yang betul-betul berpikir untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak Banyumas. Walaupun jenengan guru agama, tetap seharusnya pemerintah daerah harus betul-betul memperhatikan penjenengan semua. Karena jenengan mengajar di sekolahnya Pak Sarno. Kalau sekolahnya Pak Aziz beda lagi. Kalau Pak Aziz kan ya Kemenak dari dulu Pak, yang di Kemenak itu ya anggarannya terbatas, kemudian ya tidak bisa bermain-main lah. Kalau di Kemenak di Diknas, insya Allah banyak anggaran kalau ada. Tapi insya Allah dipastikan Pak Sarno ya, dipastikan ya, yang 3,3 dipastikan, dan insya Allah Pak Aziz. Jadi orang perlu rapat, jadi pas ngomong dianggarkan jadi selesai jadinya. Tapi kan perlu ada acara semacam ini. Iya, jujur Pak Aziz dulu teman katanya teman saya lupa. Sombong materi kalau banget. Ditulis juga cokan nunut nyong zaman aring kelas 2 ke jarang lah. Jadi dulu saya sering nunut, tapi gara dulu langsing gagah Pak dulu. Nah sekarang gendut kan saya, mohon maaf kalau tidak kenal saya. Itu tak. Begitu yang kami sampaikan Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman guru, semangat terus dan tanpa henti untuk berjuang. Bapak dan Ibu guru, siapkan anak didik kita menjadi anak-anak yang menjadi orang yang luar biasa, menjadi pemimpin masa depan kita di bangsa ini, dan tentunya perlu ada rasa tulus yang luar biasa sebagaimana simbol Kemenak, ikhlas beramal dengan tulus, sehingga guru-guru kita itu bisa dibuktikan menjadi guru yang luar biasa nantinya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, semakin menguatkan, semakin semangat.
Ngapunten Bapak, tadi dari pagi sampai siang hari memang apa yang disampaikan narasumber semuanya membuat kami semangat. Tapi tadi yang ditanyakan ke Pak Sarno kayaknya suaranya belum terdengar kami ke belakang. Mohon maaf Pak Sarno untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ketua Dewan. Monggo Bapak. Ini saya biasa sih, ini sering diberi PR oleh beliau. Bisa diblekoto ini. Terus Pak Haji, apa yang tadi diaturkan saya bisa memahami. Namun demikian saya bukan eksekutor, eksekutornya adalah Bapak Kepala Dinas. Ini sudah saya catat dengan tulisan yang bisa saya baca. Iya betul. Iya. Kalau diplot berarti kan di 2024 perubahan. Oke. Tapi tolong nanti dibantu ya Pak. Oke. Ini sudah kami tulis, mudah-mudahan kita doakan aja, mudah-mudahan nanti bisa terakomodir semuanya. Pastikan berapa sih? Bisa lo pasti Pak. Alhamdulillah. Jawabannya saya kira sudah jelas nggih. Insyaallah pasti nggih Pak Sarno nggih. Insyaallah. Dengan syarat anggarannya ada kan? Oh iya pasti. Iya. Buat apa kita mengplot anggaran besar-besar tapi kok ternyata anggarannya nggak ada. Gitu. Itu kan jadi akhirnya ngomong kosong kan jadinya. Iya. Iya. Baik Bapak sekalian, saya kira apa yang disampaikan oleh narasumber jawaban sudah sangat konkret sekali. Untuk termin terakhir ada pertanyaan apa sudah cukup ya? Barangkali dari pengawas barangkali Bu Inung. Monggo Bu Inung. Satu lagi Bapak dari Bu Inung barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua bapak-bapak yang berada di depan yang luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi untuk semuanya. Guru-guru boleh tersenyum manis ya nanti saat pulang karena harapan besar sudah ada di tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tinggal doa-doa kita yang melangit nanti ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu doa yang sungguh-sungguh agar tadi yang ada di depan semuanya tangannya digerakkan oleh Allah untuk mengabulkan doa-doa teman-teman semuanya. Amin. Izinkan saya Bu Inung dari pengawas PAI kan Kemenak Kabupaten Banyumas, karena tadi ada pertanyaan seputar guru penggerak Bapak, jadi saya mungkin klarifikasi atau konfirmasi begitu ya. Kebetulan saya pengawas PAI tetapi menjadi pengawas penggerak dan menjadi narasumber kurikulum merdeka di Kemdikbudristek untuk tingkat nasional, sehingga kami kemarin pada bulan Juli dan Agustus bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas serta FKG PAI TK, KKG PAI, MGMP, SMP, SMA dan SMK serta AKPAI Bapak Haji Taifur ini mengadakan workshop IKM selama 2 bulan penuh full. Jadi biaya mandiri dari guru-guru. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini barangkali kemarin mungkin ada 2 kemungkinan, bisa jadi karena tidak ikut atau saya yang menjelaskannya kurang bisa ditangkap begitu ya. Jadi untuk kurikulum merdeka tentunya Kementerian Agama pun menselaraskan dengan kebijakan Kemdikbudristek. Karena semuanya sudah diatur ya. Jadi untuk CP-nya semuanya mengikuti, karena kebetulan saat ini kan CP sedang mengalami perombakan ya. Tetapi perlu kami laporkan kepada Pak Sarno dalam hal ini yang rawuh di sini, bahwa untuk kurikulum merdeka kami para guru agama sudah memulai, karena tadi juga ada 1 guru penggerak ya yang sudah lulus dan CGP-nya sudah banyak. Alhamdulillah sudah ada beberapa CGP. Dan kalau untuk ini kan karena SMP, SD, TK ya yang ada di sini. Kalau untuk SMA, SMK bahkan sudah banyak Bapak. Jadi kami mohon supportnya kepada Bapak
untuk guru-guru kami ini agar lebih difasilitasi lagi. Dan juga ini satu hal yang masih mengganjal di Bapak Ibu pengawas. Pengawasnya ibunya cuma satu, saya kebetulan saya sudah, jadi tinggal teman-teman saya ini, rekan-rekan saya yang belum bisa mengakses di belajar.id. Di PMM-nya mereka masih kesulitan, jadi mau nanti dikawal Bapak untuk bisa masuk, karena kalau untuk guru-gurunya sudah melalui forum MGMP, KKG, dan FKG Pak ITK. Jadi untuk para pengawasnya yang kemarin sudah mengurus, mudah-mudahan nanti bisa lebih dikawal lagi, sehingga bagaimana mungkin pengawasnya tidak bisa masuk PMM kalau guru-gurunya sudah harus masuk PMM. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan hari ini akan terwujud. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penjelasan terkait dengan guru penggerak. Saya kira apa yang dibicarakan siang hari ini sudah banyak hal yang mudah-mudahan jadi sebuah kepastian, sekalipun Allah lah yang tahu tentang kepastian ini. Namun mungkin untuk Pak Kasih atau dari Pak Kakan, apakah perlu ada surat kesepakatan, kesepahaman sehingga legalitas kita kegiatan pada pagi hari sampai siang hari ini dapat hasil. Kalau kita baru ngobrol, mungkin perlu ada hitam di atas putih bahwa pada hari ini kita sudah dilaksanakan kegiatan ini, kemudian semuanya sudah memastikan. Barangkali gitu Pak, kalau memang perlu, kalau tidak nanti kita serahkan kepada beliau-beliau. Mohon izin, monggo Pak. Masalah kesempatan penganggaran nggak usah Pak. Insya Allah nggak usah sebegitunya. Akan tetapi yang berdoa saja, mudah-mudahan Insya Allah pastilah, Insya Allah pasti. Karena ada Pak Sarno dan yang mengelola anggaran nanti di rapat badan anggaran, Insya Allah masuk semuanya, nanti akan kami kawal Insya Allah. Nanti elingnya karena saya sudah tua lupa kan. Katanya kelalaian itu dong masalahnya. Ya seru ya. Jadi tidak usah ada kesepakatan tertulis, tidak usah. Hanya saya mohon dan Pak Sarno untuk masuk di plot anggaran di APBD, di KU APBS 19 sudah masuk dulu. Nanti Pak Gil. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap monggo Ibu. Menambahkan sedikit. Jadi tadi saya sudah berkonsultasi dengan BKAD ya Pak. Yang tadi Bapak dari yang menawarkan anggaran PPG itu, pada prinsipnya kalau misalnya memang anggaran tersedia, memang kita tidak bisa meminta gantinya kepada PBD. Misalnya pelaksanaannya sebelum, misalnya anggaran perubahan baru di Oktober, pelaksanaan sebelum Oktober jelas-jelas tidak bisa. Nah tadi saya juga bertanya bagaimana apabila waktunya beririsan, misalnya pelaksanaannya Juli, Agustus, Oktober, November gitu. Itu kan beririsan. Apakah bisa dibayarkan Oktober? Jawabannya adalah ya ketika kegiatan dilaksanakan, perencanaannya sudah masuk di DPA gitu. Jadi tetap ini tadi kepastiannya seperti itu. Jadi ketika melaksanakan sebuah kegiatan, anggaran sudah harus dipasang di DPA. Intinya begitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Ibu. Ada tambahan lagi? Monggo dari Pak Mustafa, monggo Pak. Saya unik sekali ini ada Bapeda. Jadi Cimahi ini ada kuncinya di Bapeda ya Pak ya. Semua konsep anggaran, semua prosesnya di Bapeda. Jadi Bu Sunan ya. Bu Akhir tolong dicatat ya. Nggih, yang penting tulisan Pak Matur Pak Kris. Tolong ini Pak pesan dari Pak Mustafa itu dicatat Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Plus untuk narasumber kita semuanya, saya kira waktu sudah cukup siang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak perlu saya buat kesimpulan karena sudah simpul. Siap, insya Allah kita dukung, kita doakan semoga perjuangan dari beliau-beliau ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, selalu berikan kesehatan kepada semuanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Wahini Sawati Mafruha. Saya dari GBAI SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya datang ke sini sebetulnya dari tadi saya menyimak begitu ya.
ini saya hanya diminta mewakili GPAI seluruh GPAI SMA di Banyumas untuk datang ke sini menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Dari awal saya berada di sini, duduk di sini, kok saya merasa asing ya. Maksudnya ini rata-rata sepertinya guru SD SMP namun gitu Pak. Iya, sementara saya ditugasi oleh pengawas saya untuk hadir ke sini. Jadi saya ingin menanyakan, kalau dari tadi itu kan kayak membicarakan mengenai bagaimana mekanisme anggaran PPG untuk SD SMP. Lalu bagaimana untuk GPAI SMA? Begitu Pak. Ini saya merasa kok saya nggak kesenggol ya dari tadi gitu, merasa aneh sendiri gitu. Kami kan di bawah naungan provinsi seperti itu. Itu bagaimana ya begitu? Karena masih banyak dari kami yang sudah lama mengabdi, sudah lulus pretest, tetapi sampai saat ini juga belum mengikuti PPG begitu Pak, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari salah satu teman kami, tapi SD ya Pak, guru SD dari yang menanyakan, Bu Nisa coba tolong tanyakan bisa apa tidak seandainya kalau PPG itu secara mandiri, bisa apa enggak? Karena menunggu dari pemerintah sepertinya lama sekali begitu. Wis lah dark baik gitu, oleh Hapora gitu katanya Pak. Begitu, terima kasih, itu hanya saya menyampaikan pesan dari teman-teman. Mohon pencerahan bagaimana untuk PPG SMA seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa, saya dari SMK Bu. Kita memperjuangkan teman-teman dari SMP SD. Enggak apa-apa, doakan saja. Monggo Bapak barangkali mau dijawab. Pak Mustafa dulu juga SMK ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih. Untuk SMA, SMK, dan SLB, nah itu menjadi tanggung jawab kami untuk berbicara dengan Dinas Pendidikan dan Pak Biro Kesra. Nah, saya sudah 2 kali bersurat. Saya juga wiana dengan Pak Biro Kesra, karena dia lihat FGD di Kabupaten Banyumas. Saya tanya-tanya berkaitan dengan PPG, menunjukkan sapang, tapi belum dijawab juga. Jadi untuk SMA SMK karena rombongannya kecil, ya, skema kami nanti lewat APBN. Kalau tidak tembus-tembus APBD tinggal provinsi, ya. Nanti lewat APBN atau LPDB, ditunggu saja. Kemudian apakah pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya Bu ya? Sudah puas? Ya. Nanti dipuaskan. Yang kedua yang berkaitan TPG Mandiri. Di aturan PP itu tidak disebutkan menggunakan dana mandiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu, atau lembaga masyarakat ya, lembaga begitu. Jadi belum dilakukan itu. Memang ada desakan seperti itu. Kapan bisa selesai? Kemarin itu waktu Zoom itu memang ada PMM survei bagaimana kesanggupan guru-guru seandainya itu berbiaya sendiri, karena cut off-nya itu kapan, mulainya itu PPG dalam jabatan ini kan terus, mereka lahir sendiri tanpa kita kabupaten kota, dinas pendidikan maupun Kemenak melakukan uji kompetensi, mereka lahir sendiri untuk guru-guru PAI itu. Sehingga sebelum jadi guru itu kan harus prajabatan ya, sehingga itu cut off-nya susah juga. Maka kita memang sedang mengupayakan itu, tapi merubah PP itu butuh waktu 2 tahun, kelamaan. Tapi itu menjadi bagian pembicaraan kami. Maka tadi saya sampaikan skema pembiayaan tadi lewat APBN, lewat pemerintah daerah, dan juga lewat LPDP. Untuk pembiayaan pribadi memang belum. Tapi ada kabupaten yang lain seperti itu diakui oleh Dinas Pendidikan, itu Pak Warno ini. Tapi diakui oleh nanti Pak Agus itu yang tapi saya sarankan tidak lah, karena pemerintah daerah itu masih kuat, apalagi Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Monggo Pak. Silakan ya Mas.
Saya ini perhitungan matematik lah ya. Tunjangan sertik itu kan sama dengan gaji pokok lah ya. 3A itu kan sekarang kurang lebih 3,5 juta lah, kurang lebih kalau masih utuh 3,5 juta. Untuk PPG hanya 5,5 juta. Sehingga kalau mau hitung-hitungan ekonomis nek bisa gitu. Itu sebenarnya kanca-kanca teman-teman untuk bisa PPG dengan biaya mandiri itu sangat mudah, sangat bisa, sangat gampang. Itu kalau melihat kemampuan, gitu kan? Tapi kalau melihat regulasi yang ada, itu belum memungkinkan, belum memungkinkan. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid. Satu, pemerintah pusat lewat APBN, yang kedua pemerintah daerah lewat APBD. Itu saja, tidak bisa atau belum ada di situ biaya mandiri. Iya, walaupun mampu. Ini saya pernah juga berdiskusi ini dengan program PPG UMP, karena saya punya guru P3K itu sebagian besar itu belum punya sertifikat pendidik dan mereka sanggup untuk PPG mandiri. Kita konsul ke sana, ternyata tidak bisa. Justru kalau melaksanakan itu, walaupun niatnya baik, tapi itu dampaknya kurang baik. Ya, karena tidak diatur secara regulasi, nggak ada aturan. Itu justru malah jadi temuan. Yang saya khawatirkan bahwa nanti begitu lulus sertifikatnya nggak bisa diakui, itu loh. Pokoknya payu, pokoknya payu. Gitu ya Mbak Nisa. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat jelas sekali Bapak Ibu. Ini waktunya sudah jam 11:15. Satu lagi Bapak Ibu, kita tutup. Monggo Bapak, disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, saya Rizal dari SMP Negeri 1 Sumagede. Saya hampir kelupaan, saya dititipi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tidak bisa hadir di sini. Yang pertama yaitu pelaksanaan PPG untuk sekarang apakah daring, luring atau kombinasi? Yang kedua, apakah ada keringanan bagi peserta PPG jika sudah dipanggil namun baru saja melahirkan? Ya. Yang ketiga, ini saya jadi timbul pertanyaan karena Dinas Pendidikan harus melakukan perubahan anggaran, sedangkan batch 1 akan segera dilaksanakan bulan Maret. Berarti saya cuma ingin memastikan kuota batch 1 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini berarti memakai anggaran dari Kementerian Agama dan kuotanya tidak bisa ditambah ya, tidak bisa diperbesar dan urutan pemanggilannya berdasarkan dirjen saja, tidak ada yang lain gitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Plus untuk penanya terakhir. Baik Bapak narasumber, barangkali ada yang mungkin tadi beberapa pertanyaan udah ada yang dijawab juga nih. Barangkali ada tambahan untuk dijawab yang belum ditanyakan. Monggo dari narasumber yang ada di depan bisa. Pertama batak saya ngalamun tadi. Pelaksanaan PPG Bapak. Untuk yang hamil ada keringanan yang hamil. Jadi penentuan itu kan kalau yang hamil memang persoalan syafaat ya. Persoalan itu nanti kalau tidak bisa, memang di diktum aturan PPG itu ya, hamil itu ya itu berhalangan namanya, ya, sakit, jadi ikut batch berikutnya nanti kalau itu tidak bisa dipaksakan. Kemudian mengenai yang kedua, apakah nanti ini sedang dibicarakan Bu Awir nanti dengan pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai kuota. Yang jelas kesanggupan di tahun 2023 ini
nanti kalau ada surat sanggup mengenai bayarnya itu mekanisme teknis nanti. Yang jelas ada kesanggupan dulu dari Dinas Pendidikan untuk melakukan penganggaran, mungkin nilainya berapa orang dulu, berapa puluh orang atau berapa ratus atau di paro gitu. Jadi itu kita tunggu. Jadi mengenai teknis nanti itu urusan nanti Mas. Kalau nanti mamanya kok tidak APBD Banyumas belum bisa dicairkan, ya mungkin jatah APBN sama LPDP tetap kita lakukan di batch kedua, batch ketiga. Itu ya nanti. Oh ya, kemudian apakah nanti kalau loreng malah sampai tombol? Semua akan kita lakukan daring, mumpung daring ini makanya unit costnya kita bisa tekan. Tapi kalau luring, ya sampean harus ke Purwokerto. Kalau mamanya dapatnya di Win Semarang, malah harus tombol pakai ada kosnya, ada kos-kosan, ada sampean masak sendiri nanti. Dan itu juga harus otomatis Dinas Pendidikan juga meninggalkan tugasnya, itu kan repot juga, lalu bisa. Jadi itu saya pikir penjelasan kami. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, saya kira sudah jelas semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara yang ditutup, ini karena sebuah peristiwa yang besar, yang pertama kali mohon nanti pada segenap narasumber setelah acara selesai Bapak untuk mengabadikan kita foto bersama dengan segenap narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, acara sudah selesai dari awal sampai akhir. Barangkali saya sebagai pembawa pengatur acara pada kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi di awal sudah dibuka oleh Kakan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotografer. Monggo yang mau foto kita bisa persiapkan, mungkin Bapak narasumber berdiri. Inilah tokoh-tokoh kita. Di bawah. Halo. Kita boleh dulu. Ini Ibu pengawas yang Iya, mudah-mudahan semua selalu kabulkan semangat. ya. Iya. Semangat guru-guru Iya. PAI yang hebat, calon Iya. penghuni surga. Amin, amin. Terima kasih Ibu pengawas. Segera untuk menempatkan diri. Oke, sampai jumpa.